Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam keadaan insyaallah selalu diberikan hidayah oleh Allah, dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan, dijauhkan dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, dan semoga dilindungi dari semua musibah dan hal-hal yang tentu tidak kita inginkan. Duduknya kita di masjid ini sampai dengan beberapa waktu ke depan, sampai syuruk, kita niatkan iktikaf karena kita lagi di masjid, kita niatkan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, ya, mau ngantuk ataupun nggak ngantuk, ya, insya Allah menjadi timbangan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau disebut ngantuk kok ketawa, kenapa Pak? Iya, ini saya kalau nggak ngomong juga ngantuk sebenarnya. Jadi bapak-bapak kalau mau nggak ngantuk ngomong aja, gantian nanti sama saya. Pagi hari ini alhamdulillah insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang sarana-sarana tazkiyatun nafas sebagai bagian upaya kita ikhtiar untuk selalu menjaga hati kita supaya senantiasa bersih dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati, dan dari hal-hal yang dapat menyebabkan hati kita ini menjadi keras. Karena kerasnya hati itu menyebabkan seseorang sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima hidayah, dan hati yang keras itu cenderung membawa seseorang kepada kesesatan. Sedangkan hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang senantiasa diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka ia bercahaya, maka hati itu hidup, dan hati yang hidup itu akan membawa kebaikan bagi seluruh anggota tubuh, bahkan dia akan menularkan kebaikannya kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahlihi, yang terbaik di antara kalian itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Indikator kebaikan seseorang oleh Rasulullah dilihat dari kebaikannya kepada istrinya. Bagi yang punya istri loh ya. Kenapa demikian? Karena kualitas pribadi seseorang itu ketahuannya kalau di rumah. Kalau di luar rumah kan ketemu orang dia bisa bersandiwara. Dia bisa mengatur kondisi dan sikapnya. Tapi ketika di rumah dengan orang yang secara
sosial maupun agama Allah jadikan istri itu kan patuh dan tunduk kepada suami. Ya, begitu juga anak. Biasanya seseorang itu muncul karakter aslinya. Nah, orang yang baik, kata Rasul, bahkan yang terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya. Karenanya ketika seseorang bertanya kepada Al-Hasanul Basri, ya, saya hendak menikahkan putriku ini sudah banyak yang datang hendak meminangnya, kira-kira kepada siapa saya harus menikahkannya? Maka Al-Hasan Basri mengatakan, nikahkan kepada yang paling bertakwa, karena kalau dia mencintai istrinya, dia akan memuliakannya, sedangkan kalau dia sedang tidak cinta alias sedang marah, maka ia tidak akan menzoliminya. Jadi ukuran terendah seseorang itu dianggap orang baik adalah minimal kalau dia tidak bisa memberi manfaat, dia tidak menzolimi orang lain. Itu ukuran terendah, Pak. Jadi minimal kalau dia tidak bisa memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain, maka minimal dia tidak menimpakan kezaliman kepada orang lain, terutama kepada keluarganya sendiri. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Ya. Nah, ini semua tentu dilandasi karena kebersihan hati, kebersihan jiwa. Karena hati yang bersih, jiwa yang bersih melahirkan perbuatan yang baik, melahirkan sikap yang baik, melahirkan kesolehan dalam tingkah laku, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Sebaliknya, hati yang kotor, hati yang rusak, hati yang keras, ya, maka dia menjadikan atau melahirkan perbuatan yang buruk, sehingga dia juga cenderung tidak memberikan manfaat kepada yang lain, tapi justru menimpakan kerusakan kepada yang lain. Dari sinilah kemudian kita perlu terus belajar dan perlu terus untuk berikhtiar untuk senantiasa membersihkan hati dan jiwa kita, yaitu dengan tazkiyatun nafs. Sarananya sudah kita jelaskan, beberapa diantaranya ada sholat dengan seluruh rangkaiannya, kemudian ada puasa, kemudian ada zakat. Kemarin kita bahas tentang tilawatul Quran. Nah, pagi hari ini insya Allah kita bahas tentang zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, sudah diketahui oleh kaum muslimin, terutama mereka orang-orang ahlul basirah, orang-orang ahlul ma'rifah, bahwa la najata illa fi liqa'illahi ta'ala. Tidak ada keselamatan bagi manusia kecuali dengan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, keselamatan itu adalah manakala kelak kita selamat dari sulitnya hari kiamat, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la sabila ilal liqa'i illa bi an yamutal abdu muhibban lillahi ta'ala wa arifan billah. Dan tidak ada jalan yang mengantarkan seseorang kepada pertemuan kepada Allah kecuali ketika ia mati dalam keadaan mencintai Allah, dalam keadaan merindukan dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau mau selamat di akhirat, ya, maka harus memastikan kematiannya mati dalam cinta dan rindu kepada Allah, seperti yang dibaca Pak Haji Bustami tadi, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dengarkan pula setiap Jumatan itu, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri. Caranya gimana? Itu tadi dari awal, ittaqullah haqqa tuqatih, itu caranya.
bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Sedangkan seseorang itu tidak akan mencintai Allah kalau dia tidak mengenal Allah, ya. Dan cinta kepada Allah itu tidak akan sempurna kecuali min dawami dzikril mahbubi wal muwadzabati alaihi, kecuali dengan senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut yang dicintai. Salah satu bukti cinta kan begitu, Pak, selalu mengingat, selalu menyebut-nyebut, ya, selalu mengingat, selalu menyebut-nyebut, ya. Makanya kalau suami istri itu terus kemudian pergi lama gitu, nggak ada kabar, itu yang di rumah gelisah, masih ingat saya nggak, jangan-jangan sama yang lain gitu, ya. Karena bukti kalau kita itu masih cinta dan sayang adalah masih ingat. Buktinya masih ingat apa? Disebut, kasih kabar, di miss call, di WA, ya. Nah, itu pula kemudian cinta kita kepada Allah itu diantara buktinya berarti kita senantiasa zikir. Kalimat zikir dari 3 huruf za, kaf sama ro, zakaro yadhkuru, itu artinya mengingat, artinya menyebut, ingat, menyebut, ya. Uzkur, kalimat uzkur itu perintah, bisa kita artikan uzkur itu sebutkanlah, ya. Uzkur bisa berarti ingatlah, ya. Berarti zikrullah artinya ingat Allah dan juga menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal ma'rifata bihi la tuhsalu, la tahsulu illa bidawamil fikri fi makhluqatihi wa fi sifatihi wa af'alihi, dan mengenal Allah tidak akan tercapai kecuali dengan senantiasa memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Nah, walan yatayassara dawamu dzikri wal fikri illa biwada'id dunya wa syahawatiha wal ijtiza' minha biqadril bulghati wad darurah. Dan seseorang itu tidak mungkin bisa zikir, ya, tidak mungkin dia ingat kepada Allah apalagi bertafakur kecuali kalau dia menyisihkan atau mengesampingkan kehidupan dunia dan kesenangannya, kecuali sekedar yang untuk menopang kehidupannya. Jadi kalau kita pengen selalu bisa konsisten zikir, tafakur, ingat kepada Allah, maka kita harus membagi waktu, kira-kira begitu, Pak, ya. Ada waktu yang dikhususkan untuk diri sendiri, ada waktu yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah yang menjadi kebiasaan orang-orang soleh zaman dulu, termasuk para nabi. Mereka membagi waktunya. Ada waktu di mana mereka beribadah kepada Allah, ada waktu di mana mereka mengurus urusan keluarga, ada waktu di mana mereka harus bermasyarakat, dan ada waktu di mana mereka harus duduk sendirian bertafakur mengevaluasi dirinya, ya. Karena itulah mereka selalu dalam kondisi konsisten, dalam kondisi seimbang antara dunia dan akhiratnya, ya. Tidak kemudian terlalu condong kepada dunia, tidak pula kemudian, ya, saking senangnya dengan akhirat lalu mengabaikan orang-orang yang ada di sekitarnya karena mereka juga masih hidup di dunia. Nah, tinggal nanti termasuk ahlud dunia apa ahlul akhirah. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itu kemudian wa kullu dzalika la yatimmu illa bistighraqi awqatil laili wan nahari fi wadhaifil adhkari wal afkar. Karena itulah tidak sempurna, ya, zikir dan tafakur itu kecuali dengan menghabiskan banyak waktu malam dan siang kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam agama kita Islam itu kewajiban atau bukan kewajiban, anjuran dan contoh-contoh zikir itu banyak banget, Pak.
Kita nggak perlu nyari yang lain, ya. Artinya apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu sudah amat sangat banyak, ya. Nih saya bawain satu, nggak tahu ini kalau dibaca nanti khatamnya kapan ini. Ini satu kitab, judulnya Al-Adhkar. Ini tulisan Imam Nawawi. Isinya adalah kumpulan doa dan zikir. Ya nggak banyak Pak, 300 halaman. Dan ini semua zikirnya diambil dari Al-Quran dan hadis, ya. Jadi kalau kita bisa mengamalkan zikir-zikir ini sepanjang hidup kita, itu udah sangat cukup. Kalaupun kita nggak mencari zikir-zikir yang lain. Sebagian ulama-ulama kita mereka menulis zikir-zikir dengan pujian-pujian, kalimat-kalimat yang mereka rangkai sendiri. Nggak ada masalah sebenarnya, ya. Tetapi tentu zikir yang terbaik adalah yang kita kenal dengan al-ma'thurat, artinya zikir yang diambil dari Al-Quran, zikir yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terbaik, ya. Begitu pula dalam doa-doa kita, doa, ya, baik doa kita mau setelah sholat atau doa dalam setiap waktu, dalam setiap momen. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali yang nggak ada, ya, kecuali yang tidak ada. Dalam artian tidak ada itu yang di zaman Rasul belum ada persoalannya. Kayak zaman sekarang kita punya persoalan, anak-anak kita zaman sekarang kecanduan HP dan lain sebagainya. Kita mau memintakan perlindungan kepada Allah supaya anak kita ini terlepas dari HP, misalkan, kan nggak ada di zaman Rasul HP. Nah, kita bisa merangkai doa-doa dengan kalimat-kalimat dan doa-doa serta bahasa kita sendiri. Tapi kalau zikir itu buahnya, ya. Nah, seorang muslim hendaknya dia memiliki waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun zikir itu tidak mesti harus duduk di masjid megang tasbih, ya, terus diputer-puter tasbihnya, ya. Awalnya subhanallah subhanallah, lama-lama gara-gara ngantuk tuh berubah katanya. Ya. Karena zikir itu bisa tercapai dalam kondisi apapun. Imam Nawawi dalam Al-Adhkar ini menyebutkan, ya, manusia itu dalam segala aktivitasnya, bahkan makan dan minum sekalipun, kalau dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dia jadikan aktivitas itu sebagai bagian untuk merangkai ketaatan kepada Allah, maka dia sudah berzikir. Saya makan nih, rizki ini dari Allah. Zikir dia, Pak. Ya, saya makan supaya badan saya sehat, supaya saya tetap bisa berangkat ke masjid sholat berjamaah, supaya bisa tetap menjalankan kewajiban saya sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai ayah untuk mencari nafkah dan mendidik keluarga. Maka aktivitas makan minum itu menjadi zikir, ya. Seorang ayah keluar bekerja dari pagi sampai sore 8 jam, 10 jam, 12 jam, ya. Kalau dia awali dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dia jalani dengan menjaga dirinya terhadap rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, dia tetap pada rambu-rambu, menjaga diri, menjauhi yang haram, mencari yang halal, berusaha jujur dan tidak menipu, tidak korupsi, maka pekerjaannya yang 8-10 jam itu menjadi zikir, ya. Nah, ayat yang sangat terkenal tentu kita menghafalnya, kita hafal dalam surah Al-Imran. Yang disebut ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu orang yang selalu mengingat Allah, baik itu ketika dia berdiri, dia duduk, ataupun saat berbaring di atas tempat tidurnya. Maka itu menjadi zikir. Saat seseorang memulai naik kendaraan, Rasulullah kalau sudah mulai naik kendaraan, naik ke atas ontanya, maka beliau membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin
wa inna ila rabbina lamunqalibun. Zikir namanya. Bahkan gak cuma itu, dari mulai keluar rumah, saat keluar rumah sudah mulai membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya. Maka kalau dia keluar dalam kondisi berzikir kepada Allah, yang ngikutin tuh malaikat, Pak. Tapi kalau dia keluar rumah itu sudah enggaklah zikir, punya niat yang buruk, yang ngikutin tuh setan. Ya. Ada yang pernah merasa diikutin setan nggak? Nggak. Untung nggak merasa. Kalau merasa bahaya juga itu. Ya. Jadi ini jamaah rahimakumullah. Jadi setiap rangkaian kehidupan kita, saat seseorang masuk ke dalam rumahnya, kalau dia berdoa minimal dia membaca bismillahirrahmanirrahim, setan itu ngomong sama temennya, malam ini kita nggak punya tempat nginep katanya. Tapi kalau seseorang masuk rumah itu tanpa berdoa, kata setan tuh asik, malam ini kita punya tempat nginep gratis. Ketika seseorang makan dan dia membaca bismillah sebelum makan, ya, setan gigit jari, Pak, kita nggak dapat jatah makan. Tapi ketika seseorang makan ataupun minum dia lupa tidak berzikir kepada Allah, ya, maka kata setan kita dapat jatah makan sampai kenyang kali ini. Makanya kalau di tengah-tengah makan kita ingat tadi belum doa di awal, itu ada doanya, Pak. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Saya membaca, menyebut nama Allah dari awalnya sampai akhirnya. Itu doanya. Saking begitu pentingnya. Mohon maaf, bahkan ketika seseorang itu mencampuri istrinya, ada doanya. Pasti hafal kalau itu mah. Gak perlu diajarin. Ya kan? Supaya apa? Barang siapa, kata Rasulullah, dia mencampuri istrinya lalu dia membaca doa ini, maka kalau Allah kehendaki dari hubungan itu ada keturunan, maka setan tidak akan membahayakan anak itu untuk selamanya. Jaga sama Allah. Nah, itu kan bagian ikhtiar-ikhtiar kita. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya kita ini dalam seluruh aktivitas kehidupan kita itu mengiringinya dengan zikrullah. Ya, supaya setiap aktivitas kita ini memiliki satu nilai ibadah di sisi Allah. Yang kedua tentu memiliki pahala di sisi Allah. Yang ketiga, zikrullah itu menjadikan aktivitas kita ini menjadi berkah. Ya, barokah. Nah, itu yang paling penting. Karena dalam hidup kita ini di dunia, kita tidak sekedar mencari apa yang kita butuhkan di dunia, tapi kita perlu untuk menghimpun bekal untuk kehidupan akhirat. Begitu pula kita tidak sekedar membutuhkan makan, minum, rizki, ya, tempat tinggal, kendaraan, tapi kita juga memerlukan keberkahannya. Ya, sehingga apa yang Allah berikan itu kemudian menjadi amat sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, zikir itu ada zikir yang sifatnya muakkad atau ya muqayyad. Muqayyad itu artinya diikat dengan waktu-waktu dan momen-momen tertentu. Contoh, ada zikir pagi, ada zikir sore, berarti dibacanya waktu pagi sama sore. Ya. Ada zikir yang terikat dengan kondisi tertentu. Contoh, saat hujan, ada bacaan zikirnya, Allahumma shayyiban nafian. Dibaca ya pada saat hujan. Ya. Ada azkaru ba'da sholah, ada zikir setelah sholat. Ya, berarti dibacanya setelah sholat. Itu namanya zikir yang muqayyad, dia terikat dengan waktu. Ya. Saat seseorang meminum air zam-zam, ada doanya yang diajarkan Rasulullah SAW, baca saat sebelum meminumnya. Ya, dan begitu seterusnya. Namanya zikir muqayyad, terikat dengan waktu atau dengan kondisi tertentu. Tapi ada yang namanya zikir mutlak. Mutlak itu disebut mutlak artinya zikir bebas, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, zikir jenis ini diperbolehkan. Ya.
sepanjang hari bekerja, karena bekerja itu nyari rizki dari Allah, dia sebut Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Bayangin dari pagi sampai sore 8 jam dia nyebut Ar-Razzaq. Ya Razzaq itu berapa ribu kali kira-kira ya. Nah, namanya mutlak itu terserah, mau dihitung nggak dihitung ya terserah, jumlahnya berapa banyaknya tidak dibatasi. Tapi kalau muqayyad dibatasi ya. Itu sehingga di sini kemudian para ulama itu kebiasaan mereka, contoh misalkan Ibnu Taimiyah itu punya kebiasaan, dan ini jelas juga para ulama mengatakan apa yang beliau amalkan ini tidak ada secara dalilnya dari hadis, tidak ada, tapi ini kebiasaan. Beliau senang dari habis subuh sampai dengan matahari terbit beliau duduk berzikir la haula wala quwata illa billah, dan beliau mendapati begitu banyak manfaatnya ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, zikir ini memiliki begitu banyak manfaat dan keutamaan. Bagi yang ingin mengetahui sangat lengkap bisa membaca bukunya Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib minal Kalim At-Thayyib. Setidaknya beliau menyebut ada 60 manfaat zikir. Ada manfaatnya mengusir setan, menyehatkan badan, begitu, menghindarkan dari penyakit dan macam-macam. Manfaat dunia akhirat beliau sebutkan berdasarkan ya pengalaman-pengalaman, tajribah-tajribah, atau berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian diantaranya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wadhkuruni, berzikirlah kalian kepadaku. Wadhkuruni, ingatlah kalian terhadapku. Udhkuruni, sebutlah kalian namaku. Adhkurkum, aku pun akan ingat dan menyebut kalian. Nah, ini kan menarik ya. Kalau nama kita ini Pak disebut-sebut oleh orang yang kita muliakan, orang yang kita cintai, itu hati kita seneng ya. Seandainya kita yang suka bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan solawat dan salam kita itu disampaikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasul itu menjawab. Rasul itu kemudian kenal dengan kita. Dari apa? Dari solawat-solawat yang sering kita panjatkan ya. Tentulah kita sebagai orang yang jarak hidupnya 15 abad jauhnya dengan Rasulullah SAW, gak pernah ketemu langsung, tiba-tiba Rasul kok ingat kita, menyebut nama kita, tentu itu menjadi sebuah kemuliaan bagi kita ya. Apalagi kalau kemudian yang mengingat dan menyebut nama kita itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut kemudian dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ya bna Adam, in dzakartani fi nafsika dzakartuka fi nafsi. Wahai manusia, kalau kamu menyebutku di dalam dirimu, kamu ingat aku dalam dirimu, maka aku pun mengingatmu di dalam diriku. Wa in dzakartani fi malain dzakartuka fi malain khairin minhum. Kalau kalian mengingat dan menyebutku di tengah-tengah kerumunan, keramaian, maka aku pun menyebut dan mengingat nama kalian di tengah kumpulan makhluk yang lebih mulia dari perkumpulan kalian, yaitu perkumpulan malaikat. Ini sudah satu saja ini Pak, satu keutamaan ini itu seharusnya sudah sangat cukup untuk membuat kita termotivasi ingat dan berzikir kepada Allah ya. Apalagi ditambah, wa in danauta minni shibran danautu minka dzira'an. Kalau engkau mendekat kepadaku satu jengkal saja,
maka aku mendekat kepadamu satu hasta. Wa in danauta minni dhira'an danautu minka ba'an. Kalau engkau mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadamu satu depa. Satu depa itu nggak tahu berapa, pokoknya lebih panjang. Ya. Wa in ataitani tamshi ataitu ilaika uharwil. Kalau engkau mendatangiku, datang kepadaku dengan berjalan, aku menghampirimu dengan berlari. Ini tentu tidak dipahami tekstual, tapi maksudnya bahwa Allah itu sangat cepat, bahkan jauh lebih cepat merespon setiap taqarrub hambanya kepadanya. Dan kenapa hadis mendekatnya ini diawali dengan kalimat zikir, motivasi untuk berzikir? Ini menandakan salah satu sarana yang sangat cepat mendekatkan diri kita kepada Allah adalah zikir. Karena kalau zikir itu Pak, kita nggak perlu harus ke kamar mandi ambil air wudhu dulu. Ya. Beda sama kita mau baca Quran, harus wudhu dulu, gitu kan adabnya, terus ambil Quran baru kita baca. Kecuali bagi yang punya hafalan. Ya. Tapi kalau zikir ini, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita bisa. Ya, mau lagi naik motor, mau lagi agak-agak ngantuk, ya, mau lagi apa saja, zikir itu bisa. Ya, sampai-sampai ada bapak-bapak saking semangatnya main tenis itu sambil nyemes tuh Allahu Akbar gitu. Ada yang begitu nggak orang sini? Ya kan? Sampai segitunya, ya, karena dia tahu ini cemesan saya nggak bakal kena nih kalau saya nggak pakai zikir, kira-kira begitu. Sampai segitunya gitu loh. Kenapa? Saking dia merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya dan merasakan peran Allah dalam hidupnya itu sampai segitunya, dalam hal yang remeh sekalipun. Karenanya juga dalam sebuah hadis yang menarik itu, hadis qudsi juga, hadis Rasulullah SAW, bukan hadis qudsi. Allah itu sangat bahagia, bahkan disebutkan tertawa, ya, karena seorang hamba yang berada di padang pasir, dia kehilangan ontanya, padahal onta itu satu-satunya kendaraan dia, dan di atas onta itu semua bekal dia ada di situ. Itu hilang. Cari muter-muter kemana-mana sampai lelah, sampai capek nggak ketemu, saking capeknya akhirnya dia ketiduran. Lalu ketika dia terbangun, onta itu sudah ada di sampingnya. Maka saking senangnya dia sampai dia salah ngomong, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Saking senangnya salah ngomong, kebolak-balik. Itu Allah senang sekali. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan nikmat, ontanya itu balik, saking senangnya dia ingat Allah, Pak. Nah, ini kan, jadi zikir itu sederhana. Makanya kalau ada hadis Rasulullah mengatakan kalimatani, ya, khafifatani, dua kalimat yang ini sangat ringan diucapkan, khafifatani alal lisan, habibatani ilar rahman, tapi sangat dicintai oleh Allah, thaqilatani fil mizan, dan ia memberatkan timbangan amal kita, adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat kata Rasul, dua kalimat ini ringan diucapkan lisan, ya, membawa kita kepada cinta terhadap Ar-Rahman dan menambah berat timbangan amal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kan ringan sekali, Bang. Ya. Dan ini salah satu sarana bagi orang yang pengen dapat pahala yang sangat banyak, ya zikir itu. Ya, terserah mau pakai tasbih kan. Ya. Mau pakai yang pencet-pencet atau yang dipakai sama pramugari kalau di pesawat tuh ngitungin penumpang, cetet yang berisik zaman dulu, ya, atau mau pakai jari, terserah, atau nggak usah dihitung, ya nggak apa-apa, yang penting zikir. Nah, ini perlu dilatih, Pak. Karena kalau ini nggak dilatih, kita nggak terbiasa, ya, perlu dilatih. Dan biasanya untuk dilatih itu perlu pengingat, ya, dan untuk mengingatkan kita itu makanya pegang alat yang ngingetin kita sama zikir. Apa itu?
Ya paling gampang tasbih itu ngingetin kita, oh ya saya lagi megang tasbih buat apa? Ya buat zikir gitu loh. Ya, di antaranya demikian. Kemudian jamaah rahimakumullah, Al-Quran juga menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan pahala yang sangat besar adalah wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adda lahum ajran azima. Orang laki-laki atau perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah siapkan untuknya pahala yang amat sangat banyak. Ya. Itu perintah Quran tuh. Wadhkurisma rabbika bukrata wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu di pagi dan sore hari. Ya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud, dan dari sebagian malam bertasbihlah kepadanya dan wa adbaras sujud, ya, di antara rangkaian-rangkaian sujud. Ya. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda, dan di antara sebagian malam bertasbihlah dan juga di sebagian siang supaya engkau diridhoi. Jadi perintah zikir dalam Al-Quran itu banyak, dan itu sepanjang waktu, ya, sepanjang waktu. Bahkan di antara amaliyah yang juga dianjurkan adalah memperbanyak istighfar di waktu sahur. Istighfar di waktu sahur. Nah, ini baru istighfar aja udah luar biasa, ya. Baru istighfar aja udah luar biasa. Sampai kita mengenal beberapa ulama yang salaf maupun yang khalaf, ya, ketika ditanya solusi terhadap semua persoalan hidup, ada yang nanya ngadu, sudah lama nih nggak turun hujan, ya, maka diperintah istighfar. Saya udah menikah puluhan tahun belum punya anak, suruh istighfar. Apalagi persoalannya istighfar lagi. Sampai muridnya itu nanya tuh, orang datang persoalannya beda-beda, kok jawabannya solusinya sama, suruh istighfar. Ya, maka beliau mengatakan, apakah kamu tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhar, dan seterusnya. Ya, istighfarlah kalian kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun, maka Allah akan kirimkan kepada kalian awan yang mengandung hujan. Ya. Lalu Allah akan perbanyak anak-anak dan rizki kalian, dan begitu seterusnya. Fadilahnya itu baru istighfar itu udah banyak, Pak. Makanya kalaupun kita nggak hafal begitu banyak model dan jenis zikir, istighfar aja udah sangat cukup itu. Ya, apalagi kalau kita zikirnya macam-macam dan variatif. Ya, dan diantara hikmahnya, kenapa sih Rasul tuh ngajarin zikirnya kok banyak banget? Karena model manusia macam kita ini gampang bosen, Pak. Ya. Kalau setiap hari mengulang kalimat kata-kata yang sama, itu mungkin sebulan 2 bulan masih terasa dan bisa khusyuk. Tapi begitu sudah sering menjadi rutinitas, itu udah hilang. Kenapa? Akhirnya yang apal itu, yang zikir cuman lisannya aja, pikiran sama hatinya udah nggak nyambung. Gitu. Seringkali kita mendengar orang berdoa itu, doa itu setelah sholat ataupun doa biasa, doanya cepet. Kadang saya mikir, nih yang baca doa paham nggak yang dia minta apaan gitu. Ya. Udah nggak nyambung lagi antara hati, pikiran dengan lisannya itu nggak nyambung. Nah itu kan tidak disebut zikir sebenarnya. Artinya zikir ya zikir, tapi kurang sempurna. Ya. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab ini Al-Adhkar menyebutkan zikir itu bisa dilakukan di hati, bisa dilakukan dengan lisan. Tapi yang paling sempurna adalah lisan dan hatinya nyambung. Ya. Tapi kalau seseorang itu ingin membatasi salah satu dari keduanya, maka zikir dengan hati jauh lebih baik. Mengapa begitu? Karena zikir dengan hati itu menandakan ada kekhusyuan dan kehadiran hati. Maka zikir dengan hati lebih baik daripada orang yang berzikir dengan lisan tapi hatinya lalai. Itu begitu. Ya. Karena efeknya itu nanti
ada pada kehadiran hati yang menjadikan kemudian zikir itu memiliki pengaruh. Ya. Nah, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, meninggalkan zikir itu sangat berbahaya karena sama dengan kita kehilangan benteng dan perisai yang melindungi kita dari gangguan setan. Karena lawannya zikir itu ghaflah, Pak. Zikir itu ingat, ghaflah itu artinya lalai atau lupa. Ya. Atau namanya sahwun, makanya ada namanya sujud sahwi. Sujud sahwi, sahwi itu artinya lupa, sujud karena lupa. Ya. Bapak-bapak sholat lupa, rokaat berapa ya ini? Rokaat 3 apa 4, 2 apa 3, mikir dia. Nggak selesai-selesai itu mikirnya, karena nggak ada, mau nanya nggak mungkin, batal sholatnya kan? Ya. Maka sujud sahwi, dia ambil jumlah rokaat yang terkecil, terus dia sempurnakan, terus di akhir sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. Ya, itu lupa. Jadi lawannya zikir itu lupa atau lalai, ghaflah. Ya. Nah, ghaflah itu berbahaya. Dalam Al-Qur'an, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Tuh, Pak. Ya, kita ini jadi pengurus atau jadi warga nih, jadi warga RW 22. Ya kan? Kita papasan sama Pak RW nih. Pak RW itu lupa sama kita. Nggak disapanya kita. Sakit hati, Pak. Gitu kira-kira ya, sedih kita gitu. Saya jadi warganya Pak RW nggak ingat saya, itu sedih gitu ya. Itu contoh deh. Apalagi sekarang dilupakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bukan berarti Allah tuh lupa, beneran bukan. Itu bahasa kiasan bahwa kalau kita tidak mau mendekat kepada Allah, ya Allah biarin gitu loh ya. Kita tidak akan dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan sedih sekali. Ya. Yang lebih ngeri lagi, ya, memang itu menjadi tugas setan untuk membuat kita itu lupa kepada Allah. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Setan menguasai mereka sehingga mereka itu lupa kepada Allah, lupa mengingat Allah, ya. Ulaika hizbus syaitan, sehingga mereka menjadi bagian dari golongan setan. Hizbus syaitan, golongan dari partainya setan. Ada hizbun tuh diartiin partai, Pak. Di bahasa Arab hizbun tuh partai, golongan. Ya. Lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbahaya. Rasulullah juga mengatakan, mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan seseorang yang ingat kepada Allah, yang zikir kepada Allah, dan yang tidak berzikir kepada Allah, itu seperti orang hidup dan orang mati. Jadi orang berzikir yang ingat Allah itu diumpamakan oleh Rasul seperti orang yang hidup. Tapi orang yang nggak pernah zikir diumpamakan seperti orang yang mati. Yang dimaksud di sini tentu adalah hidupnya hati. Tadi seperti kita sampaikan di awal, hati yang hidup itu, ya, dia akan membawa banyak kebaikan dan kemaslahatan. Tapi sebaliknya, hati yang mati, ya, dia menyebabkan terjadinya kerusakan di dalam kehidupan. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, terakhir kita sampaikan, ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi untuk tetap bersabar, bertahan bersama dengan sahabat-sahabatnya yang selalu berzikir kepada Allah pagi dan sore meskipun mereka itu orang miskin. Ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu Muhammad bersama dengan orang-orang yang mengingat Tuhan mereka, berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan sore,
karena mengharapkan ridha Allah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah kamu berpaling dari mereka karena mengharapkan kehidupan dunia. Kenapa? Itu asbabun nuzulnya, karena ada orang-orang Mekah ini yang sugih-sugih, apa sugih? Kaya, terpandang, ya, pemimpin di kaumnya. Dia bilang, Muhammad, sebenarnya saya ini kalau mau masuk Islam, itu warga saya semua masuk Islam. Cuman nggak ada yang menghalangi saya masuk Islam, kecuali karena kamu tuh ngumpulnya masih orang-orang model begini. Tuh, nggak pakai sendal. Ya, ini bajunya kayak model begini. Orang-orang miskin, sahabat Nabi itu Bilal, Abdullah bin Mas'ud, ya. Orang-orang miskin. Kalau bisa, kamu bikin majelis khusus untuk mereka, jangan campur dengan kami bikinin majelis sendiri. Ya, so gitu. Jadi mereka nggak mau nyampur. Maka Allah turunkan itu, janganlah kamu mengusir, ya, orang-orang yang mengingat Tuhannya pagi dan sore hari. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Ya, terus kemudian dikuatkan oleh Allah dengan ayat tadi yang kita baca. Dan lanjutannya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba' hawa wa kana amruhu furuta. Jangan kamu mengikuti, mentaati, ya, memenuhi permintaan orang-orang yang hatinya itu lalai kepada Allah. Karena hatinya lalai kepada Allah, maka setiap keputusan yang keluar dari lisannya, setiap permintaan, instruksi yang keluar dari lisannya, itu pasti ngikutin syahwat. Wa kana amruhu furuta, yang terjadi adalah kesesatan. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ini menandakan bahwa, ya, berzikir itu memiliki peran penting dan yang mempengaruhi kehidupan kita. Termasuk diantaranya berzikir itu adalah duduk bersama dengan orang-orang soleh. Suatu hari Rasul keluar dari rumahnya masuk masjid, ya, sahabat itu pada ngumpul. Ada yang ngumpul lagi zikir bareng, ada yang ngumpul lagi diskusi tentang ilmu, tentang agama, tentang Islam, ya. Rasul memuji keduanya, masing-masing memiliki timbangan kebaikan di sisi Allah, ya. Meskipun Rasul kemudian duduk dengan yang berdiskusi tentang ilmu, ya. Ini menandakan zikir itu begitu luar biasa. Bahkan majelis kita ini termasuk majelis zikir, dan Allah itu punya malaikat-malaikat yang ditugaskan secara khusus untuk mencari-cari majelis-majelis halakoh-halakoh zikir di bumi. Wallahu alam bissawab.